Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailul Amani, NIM 343018000050 dari kelas PGSD 6B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Yulina Ismianti selaku dosen mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan secara singkat berbagai perspektif kultur sekolah. Ada berbagai perspektif kultur sekolah, di antaranya kultur sekolah efikasi, kultur sekolah humanis, kultur sekolah trust, kultur sekolah optimis pencapaian prestasi, dan kultur sekolah kontrol siswa. Kita bahas dari yang pertama, yaitu kultur sekolah efikasi. Kultur sekolah efikasi menunjukkan bahwa suatu sekolah, para guru dan siswa memegang teguh persepsi bersama bahwa para guru memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran secara baik, sehingga bisa memberi kesempatan kepada para siswanya untuk dapat berprestasi secara maksimal. Kultur sekolah efikasi ini menekankan pada prestasi akademik dan norma-norma yang mendorong siswa belajar keras, berpikir positif, dan pengambilan keputusan secara rasional. Yang kedua, kultur sekolah humanis. Kultur sekolah humanis ditunjukkan dengan kehidupan sekolah dalam belajar didasarkan pada kebersamaan dalam mewujudkan prestasi. Pembelajaran senantiasa bertumpu pada kebersamaan, sehingga model-model pembelajaran kooperatif, problem-based learning and teaching mendapat tempat di sekolah. Pada perspektif ini, penekanan agar siswa mampu mengontrol dan mendisiplinkan diri memperoleh tempat sebagai pengganti kontrol siswa oleh sekolah. Yang ketiga, kultur sekolah trust, yaitu kultur sekolah di mana para pemangku sekolah meyakini bahwa para guru dan staf administrasi sekolah senantiasa menekankan saling percaya mempercayai dan memiliki keyakinan bahwa para guru dan staf administrasi adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Saling percaya mempercayai ini tumbuh dan berkembang tidak hanya di kalangan guru dan staf administrasi, tetapi meluas sampai di kalangan siswa dan bahkan orang tua siswa. Yang keempat, kultur sekolah optimis pencapaian prestasi. Berkembangnya kultur sekolah efikasi dan kultur sekolah trust akan melahirkan kultur sekolah optimis pencapaian prestasi. Perspektif ini merupakan suatu keyakinan bahwa para warga sekolah mampu meraih berbagai prestasi yang membanggakan. Yang kelima, kultur sekolah kontrol siswa. Perspektif lain kultur sekolah adalah kultur sekolah yang menekankan perlu adanya pengendalian dan kontrol atas siswa agar mereka belajar keras dan hidup teratur demi meraih prestasi. Kontrol atas para siswa ini berdasarkan suatu keyakinan bahwa para siswa merupakan pribadi yang belum bisa rasional dan tidak disiplin, sehingga perlu kendali dengan berbagai aturan dan sanksi secara manusiawi. Yang kedua, jelaskan secara singkat bagaimana cara membangun kultur sekolah. Ada berbagai cara dalam membangun dan mengembangkan kultur sekolah. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dan demokratis. Membangun dan mengembangkan kultur sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Namun yang paling dominan adalah kepala sekolah. Kepemimpinan yang demokratis akan berdampak pada tumbuhnya kultur sekolah yang positif, yang mendorong pencapaian prestasi yang tinggi dan inovasi. Kepala sekolah yang menghargai pendapat para guru dan staf administrasi akan membangun rasa loyalitas dari bawahannya. Keputusan yang diambil bersama akan memberi tanggung jawab bersama pada keputusan yang diambil. Yang kedua yaitu arah dan rencana perkembangan kultur sekolah. Salah satu arah penting dalam perkembangan kultur sekolah adalah menetapkan bagaimana dan sejauh mana aspek kebersamaan, kerjasama, dan kolaborasi yang akan diwujudkan sekolah. Yang ketiga, kemampuan guru terus ditingkatkan. Iklim akademik sekolah yang kondusif dan beretos kerja tinggi merupakan dasar penentu suatu kualitas sekolah dapat terus ditingkatkan. Kemajuan sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di ruang-ruang kelas maupun di luar kelas.
Sejalan dengan perubahan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, para guru dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalnya dari waktu ke waktu. Kemampuan guru harus terus-menerus diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman. Yang keempat, memotivasi dan memfasilitasi siswa untuk berprestasi. Kualitas sekolah ditunjukkan dari tingkat prestasi yang dicapai para siswa sekolah. Untuk dapat meraih prestasi yang tinggi dalam berbagai bidang, maka sekolah harus memiliki program dan kegiatan yang jelas serta fokus yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Yang ketiga, sebutkan gambaran kultur sekolah positif. Terdapat artefak terkait kultur positif. Yang pertama, ada ambisi untuk meraih prestasi, pemberian penghargaan pada yang berprestasi. Yang kedua, hidup semangat, menegakkan sportivitas, jujur, mengakui keunggulan pihak lain. Yang ketiga, saling menghargai perbedaan. Dan yang keempat, trust atau saling percaya. Soal yang keempat, sebutkan gambaran kultur sekolah negatif. Ada artefak terkait kultur negatif. Yang pertama, banyak jam kosong dan absen dari tugas. Yang kedua, terlalu pesimis terhadap pelanggaran nilai-nilai moral. Yang ketiga, adanya friksi yang mengarah pada perpecahan, terbentuknya kelompok yang saling menjatuhkan. Dan yang keempat, menekankan pada nilai pelajaran, bukan pada kemampuan. Soal yang kelima, sebutkan ciri-ciri sekolah yang unggul. Ciri-ciri khas dari sekolah-sekolah yang unggul diantaranya, yang pertama, memiliki komitmen yang tinggi untuk unggul. Yang kedua, jiwa kepemimpinan yang andal. Yang ketiga, kesempatan untuk belajar dan pengaturan waktu yang jelas. Yang keempat, lingkungan sekolah yang aman. Yang kelima, terjalin hubungan yang baik antara di rumah dan di sekolah. Yang keenam, monitoring terhadap kemajuan siswa-siswi dilakukan secara berkala. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.